Menurut kasusnya, dikatakan bahwa kinerja baik manajer lini maupun bawahannya ternyata di bawah target yang ditetapkan. Dengan demikian, pernyataan mindset manajemen yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah there is no bad management, but it's arise because having poor manager and non-competent employees. Menurut G.R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Berikut ini merupakan peran yang perlu diambil oleh manajer dalam kasus tersebut. Yang pertama ada kepemimpinan dan evaluasi. Peran di atas adalah seorang manajer harus mampu membuat orang lain, khususnya yang berada di dalam timnya, untuk bekerja sesuai dengan arahan. Diharapkan laporan kerja perusahaan tersebut lebih membaik di tahun berikutnya, serta laba dapat naik secara signifikan dikarenakan perencanaan kerja yang lebih baik. Yang nomor 2 ada keterampilan teknik atau technical skill. Adalah keahlian khusus yang harus dimiliki seorang manajer berkaitan dengan tanggung jawab utama yang harus diselesaikan. Skill ini cocok dengan masalah pada perusahaan tersebut untuk mempertimbangkan keefisienan dalam bekerja seperti fasilitas dan kenyamanan pekerja sehingga jumlah dan kualitas produksi semakin meningkat. 4. Bagaimana tingkatan manajer berkait dengan tingkatan manajerial? Ungkapan dengan benar. Tingkatan manajer berkaitan dengan keterampilan manajerial adalah 1. Manajemen puncak. Artinya, manajer bertanggung jawab atas keseluruhan keputusan manajemen, sehingga seorang manajer harus mempunyai keahlian untuk membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkatan manajer di bawahnya. 2. Manajemen menengah, artinya seorang manajer harus mempunyai keahlian interpersonal atau keahlian komunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. 3. Manajemen bawah atau lini, artinya seorang manajer harus bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang ditetapkan manajer atasnya, termasuk keahlian teknis dan supervisor. Menurut saya, pemerintah belum menjalankan manajemen pemerintah secara maksimal. Dari sumber yang saya dapat, banyak yang mengatakan bahwa pemerintah menomorduakan penangkapan Joko Chandra, dan ada yang mengatakan bahwa pemerintah memberi jalan atau karpet merah kepada beliau. Memulangkan terpidana korupsi dari luar negeri yang berstatus buronan bukanlah perkara mudah bagi aparat penegak hukum karena belum mendapatkan perjanjian ekstradisi. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menangkap Joko Chandra antara lain melalui bantuan hukum timbal balik untuk masalah pidana atau mutual legal assistance, perundingan antar pemerintah, dan perjanjian ekstradisi. Tetapi, menurut sumber lainnya mengatakan jika pemerintah mendapatkan tekanan publik dari segenap masyarakat tentang konflik ini, dan ada satu wartawan yang menilai bahwa penyelenggaraan pemerintah telah mematuhi prinsip responsif, antisipatif, dan kolaboratif. Pemerintah saat ini berkelit dari tudingan publik bahwa pemerintah lebih cenderung membela koruptor ketimbang mengurus pemulihan ekonomi dan optimalisasi kinerja kesehatan masyarakat dalam melawan pandemi COVID-19.